Selain itu, setelah berhasil menikahi Sarah, perangai Abdul Latif berubah 180 derajat guys. Yang dari awalnya lembut, baik, dan sopan menjadi sosok pria yang kasar dan pecemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Setelah 2 minggu akhirnya sekarang saya bisa upload video. Seperti biasa guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang gak kalah menarik, gak kalah seram, gak kalah horor dengan kasus-kasus pembunuhan yang saya ceritakan di video-video saya yang sebelum-sebelumnya guys. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa guys, tekan subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Menikah dengan orang luar negeri atau yang kita orang Indonesia biasa menyebutnya bule, mungkin impian bagi sebagian orang di Indonesia guys, entah itu wanita atau pria. Apalagi kalau bule tersebut cantik atau ganteng, plus kaya. Di samping bisa merubah kehidupan, bisa merubah ekonomi, ya hitung-hitung bisa memperbaiki keturunan. Akan tetapi, tidak semua orang yang menikah dengan orang luar negeri atau bule bernasib mujur atau berakhir bahagia guys. Ada juga beberapa kasus yang menikah dengan orang luar negeri berakhir tragis. Seperti yang dialami Sarah, wanita asal Cianjur. Dia tewas di tangan suami sirihnya sendiri yang berkewarganegaraan Arab Saudi. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Sarah adalah keturunan blasteran Indonesia Arab. Ibunda Sarah yang bernama Erawati menikah dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tentara di Arab Saudi pada saat ia masih bekerja sebagai TKW di sana. Dari perkawinan itu, lahirlah Sarah. Namun kedua orang tuanya berpisah setelah Sarah lahir. Erawati kembali ke Cianjur dan membawa Sarah. Beranjak dewasa, Sarah sempat diminta keluarga ayahnya untuk tinggal di Arab Saudi. Akan tetapi, dia menolak dan memilih tinggal bersama ibunya di Cianjur. Sarah tumbuh menjadi seorang wanita berparas cantik dan baik hati. Hingga pada suatu hari, datang seorang pria Arab bernama Abdul Latif ke rumah keluarga Sarah yang diantar oleh temannya. Abdul Latif sendiri merupakan warga negara Arab Saudi yang sudah lama tinggal di Cianjur, kurang lebih sekitar 6 tahun dan berbisnis kayu gaharu. Awalnya, pria Arab tersebut berniat menemui ibunda Sarah untuk mencari calon tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan bekerja ke Timur Tengah. Kebetulan ibunda Sarah pasti berbahasa Arab karena memang dia pernah menjadi TKW di sana guys, sehingga Abdul Latif meminta bantuan ibunda Sarah. Nah, pada saat Abdul Latif sedang bertamu di rumah keluarga Sarah, tiba-tiba keluarlah Sarah dari kamarnya. Nah, Abdul Latif yang melihat Sarah terkesima dan terkesan dengan paras Sarah yang cantik, sehingga membuat ia menanyakan kepada ibunda Sarah siapakah wanita tersebut. Ibunda Sarah menjawab, dia adalah anak pertama saya. Siapa yang menyangka pertemuan pertamanya dengan Sarah ternyata membuat Abdul Latif langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sarah. Beberapa hari setelahnya, Abdul Latif kembali mendatangi rumah orang tua Sarah. Tapi kali ini ia datang bukan untuk membahas masalah TKI. Keluarga Sarah dibuat terkejut dengan niat Abdul Latif yang ingin meminang dan meminta dinikahkan dengan Sarah. Pinangan pertama ditolak karena memang Sarah tidak mau dan tidak punya perasaan kepada Abdul Latif. Secara mereka kan baru pertama kali bertemu, itu pun sekilas. Berulang kali datang meminta Sarah untuk menjadi istrinya, berulang kali juga Abdul Latif ditolak. Sarah 4 kali menolak permintaan Abdul Latif, namun penolakan itu tak lantas membuat pria Arab ini menyerah. Untuk mendapatkan hati Sarah dan keluarganya, Abdul Latif kerap mengirimkan sembako dan membelikan Sarah hadiah. Dia terus saja datang ke rumah orang tua Sarah, kirim daging, makanan, sampai memberi hadiah. Kedatangannya terkait untuk mencari TKI juga tidak pernah dibahas lagi. Singkat cerita, akhirnya setelah perjuangan yang cukup panjang, pada tanggal 7 Oktober 2021, Abdul Latif menikahi Sarah secara siri.
Namun ternyata pernikahannya tersebut seolah-olah jebakan bagi Sarah, sebab Abdul Latif menghubungi Sarah dengan menyebut akan memberikan kejutan kepada Sarah. Akan tetapi saat tiba di lokasi pertemuan, Abdul Latif juga mengundang anggota keluarga yang lainnya, termasuk salah seorang tokoh agama yang menjadi perantara guna meyakinkan Sarah agar mau dinikahi oleh Abdul Latif. Menghadapi situasi tersebut membuat Sarah menjadi bingung guys. Akan tetapi pada akhirnya dia mengiyakan pinangan dari Abdul Latif guys. Apalagi di sana juga terdapat tokoh agama yang sekaligus adalah guru ngaji Sarah. Tokoh agama tersebut meyakinkan Sarah bahwa Abdul Latif adalah sosok seorang pria yang taat pada agama. Sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan Sarah sampai mau mengiyakan menikah dengan Abdul Latif guys. Dan dalam pernikahan yang digelar tanggal 7 Oktober 2021 tersebut, Abdul Latif memberikan uang mahar berupa uang tunai sebesar 150 juta kepada Sarah secara utuh guys, tunai tanpa diutang-utang. Keluarga Sarah tak pernah meminta uang mahar sebesar itu guys. Akan tapi Abdul Latif lah yang sedari awal ingin memberikan uang mahar sebesar 150 juta kepada Sarah. Untuk meyakinkan keluarga Sarah bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Sarah, Abdul Latif membuat janji dalam surat nikah sirih. Abdul Latif menuliskan catatan kecil sebagai janji pribadinya, di mana jika dia menjatuhkan talak atau menceraikan Sarah, dia wajib memberikan uang sebesar 1 miliar kepada Sarah. Bukan hanya uang 1 miliar, Abdul Latif juga memberikan janji-janji manis lainnya, yaitu akan membelikan sebuah mobil dan villa untuk Sarah. Selain pandai menjebak, ternyata Abdul Latif juga pintar dalam hal manajemen keuangan. Setelah menikah dengan Sarah, Abdul Latif menjadikan uang mahar tersebut sebagai biaya hidupnya selama menikah dengan Sarah. Setiap mengajak Sarah makan atau bepergian, pria Arab tersebut tidak pernah membayar segala biayanya. Dia malah meminta Sarah yang membayar sebab sudah menerima uang mahar dari Abdul Latif. Padahal uang tersebut kan sudah menjadi haknya Sarah. Seharusnya kebutuhan sehari-hari sudah menjadi tanggung jawab Abdul Latif yang sudah menjadi suami Sarah. Selain itu, setelah berhasil menikahi Sarah, perangai Abdul Latif berubah 180 derajat guys. Yang dari awalnya lembut, baik, dan sopan menjadi sosok pria yang kasar dan pecemburu. Sarah dilarang keluar rumah walaupun hanya sekedar untuk ke warung. Sudah 1,5 bulan menikah, bukannya mendapat kebahagiaan, Sarah dan Abdul Latif malah sering terlibat cekcok setiap harinya guys. Mungkin ini disebabkan pernikahan yang memang tidak didasari cinta dan rasa saling percaya. Sifat Abdul Latif yang pecemburuan kerap kali menjadi pemicu awal pertikaian di antara mereka berdua. Hingga kejadian tragis itu menimpa Sarah, Abdul Latif menyiksa dan menyiram air keras saat korban tertidur lelap di kamarnya. Penganiayaan itu terjadi pada Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tengah terlelap tidur di rumah orang tuanya di Kampung Manjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Abdul Latif yang melihat Sarah tengah tertidur kemudian mengikat tangan Sarah menggunakan tali. Tanpa rasa kasihan, Abdul Latif membenturkan wajah Sarah ke tembok sambil memukulinya. Dia lalu menyiramkan air keras yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya. Akibatnya, Sarah mengalami luka bakar yang sangat serius di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, Abdul Latif juga meminumkan air keras tersebut ke mulut Sarah, kemudian menutupnya menggunakan lakban supaya tidak dimuntahkan oleh Sarah. Keji woi dan kejam. Setelah puas melakukan aksi kejinya, dia bergegas untuk kabur untuk melarikan diri ke kampung halamannya di Arab Saudi. Setelah Abdul Latif meninggalkan Sarah dengan keadaan yang cukup mengenaskan, sakit, parah, Sarah mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut, kemudian meminta tolong kepada warga sekitar. Dengan sigap, warga langsung membawa Sarah ke rumah sakit terdekat.
Akan tetapi, nyawa Sarah tidak berhasil diselamatkan karena penganiayaan yang dia dapat dan luka bakar parah yang dideritanya. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan tentang kasus penganiayaan tersebut langsung memburu pelaku, yaitu Abdul Latif. Setelah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, akhirnya pelaku berhasil ditangkap setelah terpergok sedang mengurus keberangkatannya ke Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Selanjutnya, tersangka Abdul Latif digelandang ke Mapolres Cianjur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Awalnya, polisi sempat mengalami kendala saat hendak melakukan pemeriksaan kepada Abdul Latif. Dia bersikukuh tidak mau diperiksa tanpa pendampingan dari staf Kedutaan Besar Arab Saudi. Berdasarkan pemeriksaan sementara kepolisian terhadap Abdul Latif, dia tega menyiram air keras kepada Sarah karena cemburu dan sakit hati karena orang tua Sarah terus-menerus meminta uang kepadanya. Di samping itu, aksi tersebut ternyata sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya. Abdul Latif ternyata sudah membeli air keras melalui toko online. Walaupun alasan dia membeli air keras tersebut untuk membersihkan lantai. Namun polisi tidak bisa percaya begitu saja dengan keterangan yang diberikan Abdul Latif. Dan kini, pasal-pasal berlapis telah menunggu Abdul Latif. Ya bisa jadi dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan orang meninggal dunia, dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara seumur hidup. Nah, itu dia guys sedikit kisah kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita lokal asal Cianjur yang menikah dengan bule dari Arab Saudi guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.